Ada satu perempuan yang kalau hidup zaman sekarang, netizen Indonesia pasti kebanyakan bakal belain dia. Bayangin aja ya, suaminya ini orang tua yang diketawain satu kota. Satu kota sepakat orang ini stres gak waras, ngaku diutus Tuhan, bangun kapal raksasa di tengah gurun. Bahkan ada yang bilang ini di bukit ya. Pokoknya jauh dari lautan. Tiap hari teriak-teriak soal kiamat, ratusan tahun yang percaya nggak sampai ya satu bus penuh lah. Nganggur banget kan. Netizen zaman now kalau lihat potret itu naik di media pasti langsung ambil pihak. Kasihan istrinya ya, sabar banget punya suami delusif kayak gitu. Strong woman sih di service bitter. Perempuan ini layak dapat suami yang lebih daripada dia. Dan endingnya perempuan kuat yang kata netizen, yang dibela sama netizen itu masuk neraka. Sementara suaminya yang diketawain sama netizen, dibilang gila itu adalah seorang nabi yang dijamin syafaatnya oleh Allah. Surganya adalah surga paling tinggi. Begitulah faktanya bahwa matematika Tuhan tidak selalu sejalan dengan perasaan manusia. Tapi gimana bisa tidur seranjang sama nabi ratusan tahun mati kafir? Apa dosa dia sampai Allah sendiri yang buka aibnya dan dijadikan abadi di dalam Al-Quran? Kenapa seekor anjing yang haram, seekor babi yang menjijikkan, dan seekor cicak yang disunnahkan untuk kita bunuh dari Nabi Muhammad di kapal itu lebih selamat daripada istri sah seorang nabi? Dan bila anak kandung seorang nabi ditenggelamin di depan mata bapaknya, lantas kalau darah nabi aja gak nyelamatin, gimana kita yang cuman modal KTP Islam doang? Kenapa bisa kita sepede ini ngerasa aman dari azab dan murkanya Allah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribumi calon penghuni surga semuanya, makasih udah nyempetin nonton dan klik video ini. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas istri Nabi Lut. Nah, ini saudara satu gengnya, nggak pernah ketemu tapi kompak banget. Dua perempuan yang dipasangin langsung sama Allah di dalam satu ayat. Saking kompaknya, saking miripnya, sebagai contoh paling ngeri buat orang-orang beriman. Kali ini kita coba ceritakan tentang perempuan yang statusnya setinggi-tingginya yang dipunya oleh seorang perempuan. Apa? Jadi istrinya utusan Nabi, sama kayak istri sebelumnya. Dan bukan Nabi sembarangan. Suaminya ini, kalau yang ini, Rasul pertama yang diutus di muka bumi ngajak manusia untuk nyembah Allah doang. Para ulama sempat nyatet nih nama si perempuan ini. Ibnu Katsir nukil dari As-Suhaili, nyebut Walighah namanya. Sebagian lain dalam tafsir Jalalain nyebutnya Wahilah. Tapi sama persis kayak istri Nabi Lut, Al-Quran milih nutup namanya rapat-rapat. Coba teman-teman bayangin, suami kamu Nabi, manusia pilihan langit, tapi tiap hari kamu lihat orang yang paling jujur, paling sabar, paling lurus sekota jadi pendamping hidupmu. Kamu cuman tinggal ngikut doang, seumpama modal iya membeo aja, kamu selamat dunia akhirat. Very very easy untuk mendapatkan surga. Tapi bagaimana dengan perempuan ini? Enggak dong, bagi dia kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah? Kalau ada yang nggak aman, kenapa harus pilih jalan yang aman? Dan yang bikin nyesek lagi teman-teman, durasinya itu loh. Kalau kita tahu Al-Quran nyatet di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh ini tinggal dan berdakwah di tengah kaumnya didampingi oleh istrinya selama 1000 tahun kurang 950 tahun, men. Bukan bulan, bukan hari, bukan jam, apalagi bukan tahun biasa. 9,5 abad. Dan bayangin aja, kalian kalau punya pasangan udah gak cocok secara pemikiran yang paling fundamental nih, iman nih, jangankan selama itu, jangankan 1000 tahun, setahun aja dah enak. Ya, jangankan setahun, tinggal sehari aja ngelihat muka dia, kita yang pergi atau dia yang pergi deh, capek ngelihat mukanya ya. Itulah kenapa pas pandemi rumah tangga itu dipaksa bareng, para banyak pasangan yang kemudian baru tersadar ternyata banyak perbedaan di antara mereka berdua, lalu banyak pasangan yang justru hancur gara-gara keseringan ketemu ketika pandemi, ketika orang-orang gak boleh keluar rumah. Tapi si istrinya Nabi Nuh ini nemenin keseluruhan umur dakwahnya yang 950 tahun. Dan sepanjang itu teman-teman jangan dikira ya, gak ada satu momen pun yang bikin hatinya ngeklik untuk kembali
kembali ke jalan yang benar, sabar nemenin badannya, tapi imannya nggak pernah nyebrang ke arahnya. Kita lupain dulu sebentar bahwa ini kisah Nabi. Kita lihat pakai kacamata hari ini secara manusiawi. Kacamata 2026, kacamata timeline, kacamata netizen modern atau bahkan mungkin postmodern ya. Bayangin ada satu bapak-bapak tua ngaku diutus Tuhan, tiap hari teriak-teriak di jalanan ngingetin soal azab, ngingetin soal kiamat, ngingetin soal pembersihan bumi atas dosa-dosa manusia, ngetok rumah demi rumah warga-warganya satu-satu pagi, siang, sore, malam buat ngingetin soal akhirat, dan gak ada yang percaya. Ratusan tahun lamanya men, pengikutnya bisa dihitung jari. Terus suatu hari dia mulai bangun perahu raksasa di gurun di tempat yang jauh daripada air. Makin jelas dan makin layak dong dia dihujat sama satu netizen, bahkan mungkin satu Indonesia, satu dunia, bayangkan. Ngujat dia gila, bodoh, halu, pembual. Dan itu sangat wajar dong kalau kejadian dan kita lihat langsung. Mungkin kita juga nggak akan ngikutin Nabi Nuh kan. Sekarang jujur, kalau disuruh milih, paling pasti ada polarisasi ini dong. Siapa yang bakal kalian bela? Netizen pasti akan memihak dong. Si bapak atau istrinya yang dipihak? Jelas istrinya yang banyak dibela. Bayangin komentar di timelinenya coba ya. Di obrolan Threads, di obrolan X, di obrolan FB. Kasihan banget ya si istrinya ya, suaminya halu ngaku Nabi, bangun kapal di gurun nih, malu banget jadi dia gak sih. Dibully satu kota tapi dia tetap sabar ngenemenin ya, respect banget, strong woman banget. Suami kayak gitu tuh gak layak dapat cinta seindah ini. Ini sih wife of the year, suami delulu, dia yang nanggung malu, kasihan. Harusnya dia pergi aja, nama baik si istri kecoreng, udahlah cantik, anggun, dia bisa dapat yang lebih baik. Jadi ini toh dia kalau ninggalin gak akan disalahin juga untuk itu kan, tapi dia memilih bertahan, coba. Respect banget. Dari kacamata hari ini perempuan ini korban. Istri sabar yang kena getahnya dari suami red flag, suami toksik. Dialah yang paling waras di antara keluarga yang aneh, yang realistis di tengah suami yang katanya tulang punggung kepala keluarga tapi berhalusinasi. Padahal sejatinya kalau pakai kacamata Allah, kewarasan yang lagi dipuja itu isinya adalah penolakan atas kebenaran yang tiap hari ada, makan, tidur, ibadah, kerja tepat di samping perempuan ini. Dan sikap yang paling logis dan realistis adalah memang berdiri di barisan orang-orang yang ngatain suaminya gila, ngikutin common sense supaya bebas dari hate speech. Dan tetap bertahan di samping suaminya itu bukan perkara yang mudah untuk dipilih dong. Bukan berarti ini menjadi sesuatu yang tidak ada resikonya. Pasti ini makan hati. Bukan berarti membela kaumnya lalu dia terbebas dari cibiran tetangganya. Enggak dong. Loh, wanita ini bodoh ya. Udah tahu suaminya bermasalah, dia udah ngaku juga masih aja ditemenin. Padahal yang mau sama dia banyak loh. Dia cantik kalau dia tahu. Dianya aja udah dibutain sama cinta. Bucin ini masih ibu ini ya. Sepintar apapun ternyata bucin seberbahaya itu. Tapi dia memilih sabar, memilih setia, menanggung semua gibahan negatif itu. Meyakini suaminya salah, tapi di saat yang sama dia tetap berdiri di sampingnya. Itu gak mudah dong men. Atau mungkin istri ini sedang memperjuangkan pikirannya sendiri gimana caranya suaminya yang ikut gua. Ingin menyadarkan suaminya dari klaim kenabian yang dianggap halu itu. Padahal yang dibawa suaminya itu bukan halusinasi, bukan opini yang bisa didebat. Itu wahyu dari langit, benar salah yang diwariskan dari langit langsung. Nah disinilah pelajaran pertamanya guys. Ada orang yang hari ini kita kasihani, kita bela, kita bilang korban. Sabar banget ya, kita kasih hati di kolom komen, kita berlomba ingin bantu dia dan meyakini itu sebagai kebaikan kalau kita ngebantu dia, ini layak diperjuangkan. Padahal di hadapan Allah, dialah yang justru tersesat. Kadang yang kita sebut paling waras itu di mata langit justru adalah sosok atau pihak yang paling buta.
Oke, backstory-nya dulu ya kita biar nyambung. Nabi Nuh itu rasul pertama yang diutus Allah ke bumi. Sebelumnya manusia itu masih mengenal tauhid ya, dari Nabi Adam sampai ke keturunan kakeknya Nabi Nuh, mulai makin belok ke Nabi Nuh ini. Di zaman beliau mulai muncul berhala-berhala, dan uniknya saat Quran menyembunyikan nama istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, Al-Quran justru menyebut nama-nama berhala secara spesifik dalam surat Nuh ayat 23. Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Aslinya ini nama orang-orang saleh di zaman dahulu. Awalnya cuma dijadiin idola, keteladanan, mudah untuk ditiru pas hidup. Lalu dikenang ketika tiada, terus dipajang patungnya untuk mengingat, mengcallback keberadaannya, dikultuskan, lama-lama jadi idola dalam artian letterlek, berhala. Terjemahan idola yang letterlek kan berhala, yang disembah dong. Dari kagum jadi niat menghormati, pelan-pelan jadi sirik, fitnah yang sangat licin sekali yang dimainkan oleh setan kepada manusia. Dan Nuh dia dakwah ngelurusin itu 950 tahun, siang sampai malam, terang-terangan, diem-diem, dari terang kemudian makin gelap, dari sebelum terang sampai kemudian gelap lagi. Dan Al-Quran ngerekam keluh kesahnya di dalam surat Nuh ini. Ya Rob, aku udah ngajak kaumku siang dan malam, tapi ajakanku cuman bikin mereka makin lari. Dijelaskan ulang momen kesedihan dan kesepian ini oleh Al-Quran di dalam surat Nuh di ayat-ayat awalnya. Bayangin capeknya my friend. 9,5 abad hasilnya cuman segelintir orang. Sebagian riwayat bilang gak sampai 80 orang ya, satu bis lah ya. Beliau alaihi salam menempuh dakwah paling panjang dalam sejarah yang pernah tercatat. Tapi pengikutnya cuman muat untuk ngisi satu bus aja. Tapi dia ya bikin kapal yang lebih besar daripada lapangan bola, mungkin 2 kali lipatnya lah. Jelas lah dia anggap gak masuk akal, kehilangan akal, dia gak bisa berhitung apa ini. Untung ya kita gak ngikutin dia ya, orang sebodoh itu diikutin. Hey, come on, jangankan lulus SD, lulus bimba aja ini gak lolos ini bapak ini mah. Sepanjang 900-an tahun dia selalu kena hate speech setiap waktu, dibunuh karakternya setiap bertemu. Kalau kita nemuin satu komentar aja di kolom komentar yang tulisannya di komen kita ya BCD GLBK, itu aja bikin deg dan kita pengen marah kan. Gimana kita jalanin perintah seperti Nabi Nuh ini 950 tahun digituin terus setiap waktu? Maka secara manusiawi lah Nabi Nuh juga manusia. Ia bukan malaikat, butuhlah suntikan moral, butuhlah dukungan yang tulus. Orang yang posisinya kayak Nabi Nuh ini emang butuh apa lagi? Mobil kah, jam mewah kah, rumah baru kah, shopping kah, healing kah? Bukan. Dia cuman butuh satu tempat pulang yang aman. Itu yang paling dia butuhkan. Cuman satu orang yang percaya. Satu orang, dia gak butuh banyak. Walau seluruh dunia ngatain dia. Dan yang paling ideal untuk mengisi posisi itu siapa lagi kalau bukan istrinya. Dan plot twistnya gengs, justru disinilah karena orang-orang yang tiap malam tidur di sampingnya istrinya sendiri ternyata bagian dari barisan yang ngatain dia gila. Jadi Nabi Nuh itu di luar rumah gak aman, di dalam rumah bahkan di ruang paling privat pun, di kamar tidurnya itu juga gak aman buat dia. Kebayang gak tekanan psikologisnya? Pantesan aja kan ketika Rasulullah Muhammad SAW udah gak kuat nih dakwah 13 tahun di Mekah, udah kayaknya ini gak berhasil ini ya Allah kasih tahu tentang cerita Nuh. Allah turunin surat Nuh yang dakwahnya 950 tahun, seolah-olah Allah bilang tuh lihat Nuh tuh pengikutnya bisa dihitung jari tapi nggak pernah nyerah kayak kamu baru belasan tahun ya Muhammad, sabar dikit aja bisa nggak? Kurang lebih Allah bilang kayak gitu maksudnya. Dan soal istrinya ini Al-Quran ngemasnya halus tapi jeru banget, dalam banget. Di surat At-Tahrim ayat ke-10, di ayat ini istri Nabi Nuh ini, istri Nabi Lut ini disebut barengan di dalam satu paket. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir itu pakai simbolnya istri Nuh dan istri
Lut. Yang keduanya itu berada di bawah bimbingan hambaku yang saleh. Ingat ya, yang mengakui hamba yang saleh ini langsung Allah. Lalu keduanya berkhianat kepada kedua suaminya yang saleh itu. Di bawah bimbingan hamba yang diverifikasi langsung oleh Allah, saleh. Solehnya udah bersertifikat permanen dari langit, gengs. Itu posisi paling aman sedunia, gengs. Dapat akses langsung dari sumbernya, tinggal ikut arus dari pak suami doang buat selamat. Dia malah milih mundur teratur, nempuh jalan ibu rumah tangga yang independen. Saking independennya kagak mempan tuh diarahin langsung sama utusan Allah sekalipun. Gak mau. Istri berkhianat, otak kita langsung mikir selingkuh ya. Kemarin kita juga udah bahas ya, ini bukan selingkuh sekali lagi. Ini perselingkuhannya soal akidah. Itu sudah diverifikasi oleh Ibnu Abbas. Khianatnya dua istri ini khianat iman fiddin. Di depan publik istri setia bapak Nabi, di belakang dia tim support yang setia para pembangkang Nabi. Yang kalau istrinya sendiri nggak percaya, makin sulit dong orang lain buat percaya. Tapi pertanyaan yang lebih dalam, kenapa dia bisa nggak percaya padahal buktinya tiap hari dia udah ngelihat, dia dengar, dia pegang lewat indranya dia sendiri. Ada psikolog namanya Solomon Asch. Di tahun 1951 dia bikin eksperimen legendaris. Dia kumpulin sekelompok orang, disuruh jawab pertanyaan super gampang. Mana garis yang lebih panjang? Dia bikin garis yang jelas-jelas panjang. Ini anak SD sebenarnya bisa jawab ya, tapi diam-diam ya, semua orang di dalam ruangan itu adalah aktor yang sengaja diminta untuk ngejawab salah bareng-bareng. Yang asli cuma satu orang nih, yang relawan bener nih. Yang tadinya dia jawab bener, tapi kok ketika dikasih pertanyaan kok yang lainnya kompak jawab salah, yang salah dia pun introspeksi pilihannya sendiri ya sebenarnya sudah pasti benar. Udah jalan. Akhirnya lama-lama dia ikut-ikutan salah, ngikut mayoritas walaupun mayoritas itu jelas-jelas ngawur. Nah, istri Nuh ini hidup di kota di mana 100% orang bilang suaminya gila selama ratusan tahun. Bayangin beratnya tekanan itu, dan dia milih ikut mayoritas, ikut yang rame daripada berdiri sendirian di pihak yang benar tapi diketawain satu kota dong. Al-Quran udah warning soal jebakan ini 1400 tahun yang lalu di banyak ayat, salah satunya di surat Al-An'am ayat 116. Kalau kamu ngikut kebanyakan orang di muka bumi, mereka bakal nyesatin kamu dari jalan Allah. Intuti aktsara fil ardi yudilluka an sabilillah. Kebenaran itu nggak diukur dari berapa banyak yang setuju. Kadang yang benar cuma satu orang dan yang satu kota itu salah semua. Istri Nuh gagal tepat di ujian yang paling sederhana yang pernah diberikan gambarnya oleh Solomon Asch. Dia pilih nyaman bareng mayoritas daripada bareng-bareng suaminya sendiri yang dia sudah bisa verifikasi berkali-kali secara benar, secara objektif. Dua orang, satu ranjang, dua kiblat berbeda, dan kita beragama di hari ini persis seperti itu. Kita hidup di situasi di mana yang taat dianggap aneh secara mayoritas, yang maksiat dianggap normal secara mayoritas. Selamat datang di era fitnah akhir zaman. Beragama di saat ini, kata Nabi, ibaratkan menggenggam bara api. Mau sekarang kembali ke kita, mau menyikapi lebur menyatu dengan suara zaman seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, atau mengikuti suami keduanya yang tampak aneh di mata masyarakat umum, bahkan gila. Kalau istri Lut mainnya jadi intel dan agen rahasia kaumnya, istri Nabi Nuh ini level memainkan senjatanya dengan halus tapi nggak kalah mematikan. Dia punya senjata. Apa sih senjatanya? Lidahnya, lisannya, yang dia mainkan untuk fungsi karakter assassination, pembunuhan karakter. Dia nge-framing supaya mati karakter suaminya, mati empati orang terhadap suaminya. Dan ulama tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir nyatat bentuk khianat istri Nuh adalah dia keliling nyebarin ke orang-orang bahwa suaminya itu majnun, gila, halu. Jangan dengerin si Nuh itu, dia udah gak waras, tiap hari ngomong sama langit. Ibu kok tahu? Nuh
Nabi Nuh, Bapak Nuh itu orangnya baik kok, kemarin bantuin saya kok, tiap hari dia bantuin saya, tiap hari kita dibantuin sama dia. Lantas apa hak ibu ngata-ngatain orang baik itu kayak begitu? Loh, kalian gak tahu ya, aku ini istrinya dia. Aku ini lebih tahu daripada kalian soal dia. Ya, aku udah hidup bareng sama dia hampir 1000 tahun loh. Kalian tahu apa soal itu? Oh gitu ya Bu ya. Rasain gak bedanya guys? Istri Lut ngejual nyawa tamunya, istri Nabi Nuh ngejual kredibilitas suaminya yang harusnya dia jaga sebagai tugas basic paling utama bagi seorang istri. Dia itu jadi humasnya pihak musuh, juru bicara fitnah. Tiap ada orang yang mulai kepincut sama dakwah Nabi Nuh, potong. Istrinya datang ngerusak, hati-hati, aku istrinya sendiri loh. Aku yang paling tahu soal dia. Dia itu cuman orang yang tua yang delusional. Kamu jangan ikutin dia, aku aja gak ngikutin dia, masa kamu ikut. Dan akulah yang tiap hari ngerawat dia. Aku tahu betul luar dalam soal manusia yang satu ini. Dan itu senjata paling ampuh, karena yang ngomongin siapa? Istrinya sendiri. Orang paling dekat, paling tahu, paling lama hidup sama dia, ngerti luar dalam. Kalau istrinya aja bilang begitu, gimana masyarakat bisa percaya kan? Gitu logikanya. Bahasa sekarang, dia gaslighting. Satu kota bahkan melakukan gaslighting kepada suaminya si ibu itu, dan ibu itu membela. Bikin konten curhat punya suami toksik si ibu ini. Mungkin ya kalau sekarang ya. Bedanya kalau konten hari ini cuman hitungan menit, kalau story dan storynya cuman berlaku 1 kali 24 jam. Tapi istri ini terus memainkan algoritma fitnah hoaxnya selama ratusan, hampir 1000 tahun. Dan lucunya, istilah psikologi buat manipulasi modern ini, gaslighting, baru dikenal manusia sejak 1940-an, diambil dari judul drama, tapi prakteknya udah ada sejak istri Rasul pertama dan diabadikan di dalam Al-Quran. Masya Allah banget emang Quran ini. Gaslighting umat fungsinya apa? Bikin yang benar kelihatan gila dan yang gila kelihatan benar. Berapa banyak kisah dalam Quran yang menjelaskan pola ini? Banyak sekali. Masya Allah. 950 tahun dan akhirnya keputusan itu turun. Bangun kapal di daratan kering, ada yang bilang dataran tinggi. Tiap papan Nabi Nuh pasang, dia diiringin sama tawa-tawa, warganya sendiri kagak bantu, malah ngetawain. Halah, ngaku nabi, sekarang jadi tukang kayu. Mau berlayar di pasir pak, mau niru ceritanya Jack Sparrow pak. Dikisahkan sebagian dari mereka bahkan lewat sambil buang kotoran di situ, ngeludah di badan kapal itu. Di dalam kapal pun mereka buang kotoran, menghina. Nabi Nuh diem sambil ngangkat palu lagi, kerja lagi, pasang papan lagi, ratusan tahun. Sampai satu titik manusia pilihan itu pun retak. Dia ngadu ke langit, dan Al-Quran ngerekam peristiwa ini dalam Al-Qamar ayat ke-10. Cuman 3 kata yang menyayat. Rabbi anni maklubun fantasir. Ya Rob, aku kalah ya Tuhanku. Ya Robku, wahai pelindungku, wahai pengasihku, tolong aku. Seorang nabi ngaku kalah setelah 950 tahun. Dan tepat setelah mengaku kalah, aku kalah ya Robku, pertolongan itu datang. Tanda pertamanya nih, orang yang jarang. Air bah terbesar sepanjang sejarah. Sinyalnya justru ini muncul dari satu tungku, men. Nggak langsung datang pure, enggak. Dari tempat api, dari tanur. Ini jelaskan dalam surat Hud ayat ke-40. Dari benda yang paling identik sama panas, sama api dan kering. Harus kering tempat ini. Malah dia ngeluarin air. Rembesan awalnya, kemudian nyemprot. Itulah justru air yang akan nelan dunia. Allah lagi ngajarin kalau dia berkehendak, kehancuran bisa lahir dari tempat yang paling kamu kira aman. Dan lucunya, awalnya mereka malah seneng dong. Karena apa? Karena bertahun-tahun udah kemarau. Langit seolah pelit sama hujan. Tanah-tanah retak, sumur-sumur kering. Tiba-tiba awan menggantung tebal, air kemudian nyembur dari dalam tanah, dari tungku. Dari mana-mana mereka kemudian bersorak. Akhirnya hujan, akhirnya ada mata air baru. Sumur-sumur akhirnya bakalan penuh lagi. Mereka kira ini keberkahan, mereka kira ini jawaban dari langit atas kemarau panjang. Padahal itu bukan rahmat, itu awal dari akhir. Sama persis kayak kaum Ad yang nyorakin awan azab ketika teriak
teriak hujan datang di Al-Ahqaf ayat 24. Nanti kapan-kapan kita ceritain. Kaum Nabi Nuh pun awalnya nyambut air justru bakal yang justru ini air justru membinasakan mereka. Mereka gak bisa membedain mana pelukan, mana cengkraman, mana rahmat, mana azab. Yang datangnya menyamar sebagai hadiah. Tapi bagi Nabi Nuh dan umatnya dan pengikutnya semua udah dijelaskan, semua sudah dikomunikasikan, semua udah disiapkan. Kapal udah jadi, hewan udah dikumpulkan sepasang-sepasang, termasuk cicak, termasuk babi, termasuk hewan-hewan anjing. Yang beriman udah siaga, lihat tanda mereka kompak naik ke kapal. Nggak perlu banyak embel-embel, tertib otomatis. Yang kelabakan justru yang tadinya ketawa. Mereka baru percaya pas air udah selutut sedada leher. Lah kok gak berhenti-berhenti nih airnya. Mereka udah lari ke tempat yang tinggi. Mereka naik ke atap rumah. Mereka sudah lari ke bukit. Kok gak habis-habis. Mereka pengen masuk ke kapal Nuh. Kayaknya Nuh ini bener. Tapi kapal sudah berlayar, pintu udah ditutup. Anak kandung Nabi Nuh nolak naik. Bapaknya teriak-teriak di tengah gemuruh. Mendekati posisi anaknya yang berjuang untuk tetap berenang berada di permukaan. Anakku naik ayo. Jangan sampai kamu kayak mereka. Anaknya tapi balas dengan sombong di detik-detik terakhir. Aku ke gunung aja ya. Aku gak mau naik ke situ. Air gak akan bakal nyampe ke situ. Logis aja ya. Logika yang sebelumnya dipakai untuk mendustakan ayahnya kini dipakai untuk menolak pertolongan ayahnya ketika semuanya sudah berada di ujung tanduk. Jadi logika itu tidak sepenuhnya benar teman-teman. Istri Nabi Nuh juga tadinya sabar tidak menentukan kebenaran. Kebenaran itu hak prerogatif Allah. Ada orang yang gak logis mungkin dapat kebenaran, ada orang yang gak sabar mungkin dapat kebenaran. Tapi kalau yang sabar dan logis aja tidak ada jaminan buat mendapatkan kebenaran, jangan sekali-kali kita meninggalkan akal, meninggalkan hati kita ketika kita nggak punya jaminan dapat petunjuk daripada Allah. Sekarang tanya, anak ini belajar ngeremehin bapaknya dari siapa? Dari rumahnya sendiri. Dari perempuan yang tiap hari bisikin di telinga, bapakmu itu kelantur nak, bapakmu itu gila nak, kamu nanti kalau gede nggak usah ikut-ikutin dia ya, nggak usah digubris ya omongan dia. Orang tua yang kebanyakan halu itu nak, bertahun-tahun menetes mengendap hingga si anak ini menjadi copy paste daripada istrinya sendiri, ibunya sendiri. Dia berbakti kepada ibu yang bakti. Ia memilih ikut ibunya, dia percaya ibunya di mata dunia. Dia anak yang nurut, padahal kata Nabi Muhammad, la ta'atal lil makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan ke makhluk dalam hal mendurhakai sang pencipta. Sebesar apapun makhluk itu termasuk ibu, ya. Semulia apapun orang itu, sekalipun bakti ke ibu, Rasulullah kasih 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah. Surat Luqman ayat ke-15 juga menjelaskan, kalau kedua orang tuamu maksa kamu nyekutuin aku, nyekutuin Allah, jangan diturutin. Itu tegas. Tapi tetap temani mereka di dunia dengan baik. Perhatiin presisinya. Hati jangan ikut kesyirikan, tapi akhlaknya ke orang tua tetap dijaga. Itu yang harusnya diikutin. Anak ini bukan cuma nolak bapaknya, dia korban pertama dari lidah ibunya, dari gaslighting ibunya. Racun yang istri Nabi Nuh sebar ke satu kota, yang paling banyak, paling awal minum justru darah dagingnya sendiri. Dia gaslighting suaminya, dan yang tumbang duluan anaknya sendiri. Satu ombak nelen anak itu, bawa sekalian keyakinan yang ditanam ibunya ke dasar lautan. Dan istrinya, dia gak nangis, dia gak nyesel, dia berdiri di antara kaumnya sampai air naik nutupin dia, masih dengan hati yang sama. Bapak dan kaumnya tetap di mata dia, dan sebagian anaknya sendiri bahkan tetap adalah orang yang aneh. Di mata dunia itu tampak heroik, bertanggung jawab, tetap sampai akhir hayat nemenin kaum dan prinsipnya. Dia setia, tetap setia kepada kaumnya. Nggak nyelingkuhin istri, nggak nyelingkuhin suaminya juga. Tapi di mata iman,
Itu konyol. 3 nyawa di satu keluarga, 3 kelompok nyawa yang berbeda. Suami dan sebagian anaknya selamat, tapi istri dan 1 anaknya bernamakan tenggelam. Dan yang nyeret keduanya ke dasar, orang yang sama. Perempuan itu yang melahirkan nyawanya dari rahimnya adalah orang yang menjerumuskan pada siksa abadi atas nyawa seorang yang ia lahirkan dari rahimnya sendiri. Itulah harga sebuah lidah yang milih berpihak di pihak yang salah. Bakti ke ibu itu surga, tapi ngikut ibu sampai nolak kebenaran itu bukan bakti, itu tenggelam bareng-bareng dalam kedurhakaan pada pencipta. Dan itu peringatan buat kita hari ini guys. Berapa banyak yang kompromiin agamanya, ninggalin yang hak cuman karena enggak enak sama keluarga, biar orang tua senang, biar enggak dianggap aneh sama circle, sama tetangga. Muliain mereka itu wajib. Temani, layani, rendahin suara, jaga hati mereka wajib. Tapi kalau ajakan nabrak perintah Allah, di situ cinta berhenti nurut. Bukan karena kamu benci mereka, tapi karena ada yang wajib kamu cintai jauh di atas cinta pada mereka. Siapa? Allah. Pas air mulai surut, ada satu momen yang banget ya. Banget. Berat banget. Bayangin Nuh ratusan tahun dia sekokoh karang, diejek, dihina, dilemparin gak goyah. Tapi malam itu karang itu mulai retak. Bukan karena banjir, tapi karena satu hal, dia tetaplah seorang bapak. Dia baru nyaksiin anak kandungnya sendiri ditelan ombak di depan matanya sendiri. Dan hati seorang ayah cinta pada anak itu gak kenal logika. Dia mohon ke Allah. Ini diceritakan dalam surat Hud ayat ke-45. Suaranya udah pecah, ya Rob, itu anakku darah dagingku, bukankah engkau janji nyelamatin keluargaku wahai Allah? Manusiawi banget kan? Ini manusia bukan malaikat. Setiap orang tua bakal ngomong hal yang sama kalau ada di posisi itu. Tapi jawaban Allah di ayat ke-46-nya nembus sampai ke tulang-tulang, ngeremukin setiap tulang punggung seorang ayah yang kalau mau mentadaburinya. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Anak kandungnya sendiri sedarah, sedaging, senasab sama seorang nabi, bukan anak angkat pula, bukan anak hasil zina. Dan Allah bilang ini bukan keluargamu. Dan disinilah Allah ngebongkar satu teori yang mesti kita pahami baik-baik. Kita ngukur keluarga pakai darah, se-DNA, semarga, serahim, serumah. Tapi ternyata di mata Allah ikatan darah itu terlalu duniawi, terlalu dangkal buat jadi ukuran yang hakiki. Kenapa? Karena darah cuma ngikat jasad, dan jasad itu fana, bakal jadi tanah, hancur dikubur, nasab gak ikut masuk liang lahat. Al-Quran negesin dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-101, apabila sangkakala ditiup, gak ada lagi pertalian nasab di antara sesama manusia hari itu. Di akhirat, anak siapa, istri siapa, keturunan siapa, hangus gak laku. Yang Allah hitung bukan cuman pertemuan darah, tapi juga pertemuan ruh. Karena yang abadi dari manusia bukan jasadnya tapi jiwanya. Dan jiwa nyambung ke jiwa bukan lewat rahim, tapi lewat arah kemana dia menghadap, apa yang dia cintai, siapa yang dia sembah, siapa yang dia ikuti, idolain. Itu dua jasad sedarah tapi bisa beda kiblat. Itu di mata Allah hanya dua orang yang asing. Terus Allah tutup dengan frasa yang bikin merinding. Innahu a'malun ghairu sholih. Dia adalah dia adalah amal yang tidak saleh. Fokus, Allah nggak bilang dia ngelakuin keburukan. Dia ngelakuin bukan amal yang saleh. Allah bilang dia adalah keburukan itu sendiri. Dijadikan simbol seluruh jejak amalnya. Dan amalnya busuk. Dan bapaknya gak ngajarin itu sama sekali. Jadi dia di akhirat gak pantas disebut sebagai anaknya Nabi Nuh. Pun istrinya Nabi Nuh secara di atas kertas keluarga paling inti, ratusan tahun seranjang, senama, seatap sama seorang Nabi. Kalau keluarga diukur dari kedekatan badan, dialah juaranya. Gak ada yang bisa ngelebihin siapa keluarganya Nuh di saat itu. Gak akan ada Nuh punya keluarga kalau dia gak ada. Tapi ruhnya gak pernah sekalipun tidur di rumah itu. Ruhnya bersama orang-orang yang membenci kepada orang yang seranjang dengan dia. Jasadnya di sisi Nuh, jiwanya jalan di kaum-kaum yang ngetawain Nabi Nuh. Badannya seranjang, hatinya beda dunia. Dan karena Allah ngitung ruh, bukan status, bukan darah, bukan cap, istri Pak Nabi
maka di mata langit dia bukan istri yang nyambung. Dia orang asing yang kebetulan seatap dengan seorang hamba yang soleh. Itulah kenapa Nuh, Rasul pertama, bapak kedua umat manusia setelah Adam, nyelamatin ratusan orang asing yang seiman tapi nggak bisa nyelamatin istri dan anaknya yang sedara. Bukan karena doanya kurang khusyuk, tapi karena hidayah ketemunya di level ruh, dan ruh nggak bisa diwarisin, nggak bisa dipaksa, nggak bisa nular lewat darah. Persis seperti lagu Raihan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ingat ya, di awal kita bilang dia korban, strong woman yang sabar. Nah, itu jebakannya. Kita muji hal yang justru bikin dia tenggelam. Pelajaran pertama, dan ini yang sudah kebukti di segmen pembahasan kita. Kedekatan sama kebenaran gak nyelamatin apa-apa. Siapapun kalau hatinya ngadep ke kiblat lain, Nabi aja gak bisa nyelamatin dia. Meskipun istri dan anaknya. Gak ada privilege istri kiai, cucu ulama, cucu Nabi. Dan ngerinya, kita hari ini punya akses ke hidayah yang jauh lebih gede daripada istri Nabi Nuh, Quran, HP, kajian di FYP. Tapi kalau kita tetap ngikutin dia, ngikutin yang rame, wah benar-benar juga ini kita ini nggak beda ini sama istri Nabi Nuh. Pelajaran kedua, lidah bisa jadi dosa paling berat. Istri Nabi Nuh nggak bunuh siapa-siapa, nggak nyuri, nggak selingkuh. Dia cuman ngomong, cuman nyebarin, cuman mencet tombol share. Iya bener kata mereka, suamiku gila kok, bener kata mereka. Tapi influence kata-katanya nahan ribuan orang dapat hidayah dari lisan suaminya. Ratusan tahun lamanya. Buat kita yang mikir, aku kan cuman komen, aku kan cuman nyebar, aku kan cuman nge-like, cuman bercanda, cuman teriak setuju, cuman teriak sepakat. Satu framing yang kamu lempar buat ngejatuhin kebenaran walau cuman lewat jempol, di mata langit itu registrasi untuk berdiri di barisan yang sama kotornya. Pelajaran ketiga, hati kamu berpihak kemana? Ini nggak kebetulan guys. Al-Quran naruh dua istri Nabi yang khianat, istri Nuh dan Lut, di surat At-Tahrim. Terus di dua ayat setelahnya Allah sandingin dengan dua perempuan kebalikannya. Jadi ada banyak kasus, masih nggak selalu ya, bahwa standar dunia sama standar langit itu sering kali berbalik total. Maka hati-hatilah, kata Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab, seperti kehati-hatian ketika kita berjalan di jalan yang penuh dengan onak dan duri tanpa alas kaki. Semoga Allah wafatin kita dalam keadaan hati yang selalu ngadep ke Allah, bukan yang nyesel sampai tenggelam, bukan yang ngeyel sama pendirian kita sampai kita tenggelam membelakangi perintah Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di kisah berikutnya. Kalau ada request, komen aja di komentar. Kalau ada yang mau tahu lebih soal istri Lut dan istri Nabi Nuh, silakan teman-teman bisa baca buku yang sudah kita tulis, namanya Quranic Marriage. Di situ ada 12 tipe suami istri yang sudah dirangkum sama Al-Quran, menjelaskan semua jenis tipe pasangan yang ada di dunia ini, termasuk tipe yang tadi kita ceritakan. Link nanti ada di caption. Oke, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.